Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Angelita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Andai Ibu Tiada Lagi di Dunia. Bagi saya, atau mungkin bagi setiap orang, ibu adalah sosok yang paling penting di dalam hidup kita. Peranannya sebagai teman, pelindung, dan juga hal-hal baik yang mungkin tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun dan tak akan pernah terlupakan. Tapi bagaimana jika bila ibu tidak ada lagi di dunia? Dan bagaimana kita akan menjalani hari-hari tanpa adanya sosok ibu? Di sini saya akan membahas tentang bagaimana perasaan kita atau perasaan saya tentang ditinggal oleh ibu dan bagaimana rasanya jika hidup ini berjalan tanpa sosok adanya seorang ibu. Banyak orang yang akan terasa hampa jika tidak ada lagi ibu di dunia, dan juga jika kita kehilangan ibu, kita bukan hanya kehilangan sosok ibu atau seorang pengasuh, tapi kita juga kehilangan teman, sahabat, pendengar cerita, dan juga penasihat kita selama ini. Mungkin semua kenangan yang kita punya bersama ibu akan terasa menghilang satu persatu, dan juga dunia mungkin akan sangat terasa lebih sepi. Ibu selalu memberikan arahan dalam hidup. Tanpa ibu, kita akan selalu merasa kebingungan dalam mengambil keputusan besar. Contohnya, di saat saya bingung memilih jurusan apa yang saya minati, di saat saya ingin memutuskan untuk berkuliah. Ibulah yang selalu memberikan saya arahan agar saya memilih jurusan yang saya ingini dan juga saya minati agar kedepannya saya bisa berkuliah dengan baik. Banyak kenangan indah yang tidak akan pernah bisa dilupakan, mulai dari masa kecil hingga masa dewasa. Ibu adalah saksi yang menemani dari bayi hingga akhirnya aku bisa menjadi dewasa seperti sekarang, yang bisa berkuliah dan juga bisa mengambil keputusan sendiri. Ibu adalah orang yang akan kita cari di saat kita lagi mempunyai kesulitan. Ibu juga adalah orang yang akan selalu memberikan kita dukungan dan juga semangat di saat kita lagi mempunyai masalah. Contohnya, di saat saya mempunyai masalah dan kesulitan apapun, saya akan selalu bercerita kepada ibu saya, dan pasti ibu saya juga akan selalu mendukung saya, mensupport saya, serta mencarikan arahan serta jalan keluar dari permasalahan yang saya punya. Banyak orang yang selalu merasa hampa dan juga hidup akan selalu terasa sepi jika tidak ada lagi ibu di dunia ini. Kehilangan ibu juga seperti kita kehilangan sahabat, teman dekat, penasihat, dan juga orang terbaik di dalam hidup kita. Jika tiada ibu di dunia ini, maka sosoknya tidak akan pernah bisa digantikan dengan siapapun. Dan juga kita akan selalu merasa dunia akan selalu terasa sepi dan kekosongan akan selalu menyelimuti kita. Ibu adalah saksi perjalanan hidup kita dari bayi hingga sekarang kita bisa menjadi sosok yang lebih mandiri. Saya masih ingat bagaimana ibu menemani saya belajar, bahkan di saat saya lagi tidak ingin belajar. Dia selalu tidak pernah menyerah untuk mengajari saya berbagai macam hal, dan juga ia selalu mengajarkan saya dengan sabar agar saya mengerti pelajaran apa yang saya tidak mengerti. Ibu adalah orang yang akan selalu melindungi kita dengan kehangatan yang ia punya. Lantas jika tidak ada ibu, maka dengan siapa lagi? Kita akan selalu diberikan perlindungan dan kehangatan seperti itu. Meskipun ibu tiada, ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang telah ia ajarkan harus tetap hidup. Kita akan tetap hidup dengan memegang nilai-nilai dan juga prinsip yang telah ia ajarkan kepada kita. Ia mengajarkan kita tentang kekuatan hati, kesabaran, ketulusan, dan juga sifat yang pantang menyerah di saat banyak masalah yang telah mengganggu kita atau sedang menghadapi kita. Kepergian ibu bukanlah akhir dari semuanya. Kita belajar untuk lebih mandiri, tetapi juga belajar untuk bisa menghargai orang-orang yang kita sayangi. Kehilangan ibu juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu bersama orang-orang yang sedang kita cintai sekarang. Selama ibu masih ada, jangan pernah sia-siakan waktu kalian untuk selalu menghargai dan menghormati serta mencintai ibu kalian. Karena kita tidak akan pernah tahu berapa lama ibu kita akan selalu menemani kita dan juga bisa memberikan kasih sayangnya. Maka jangan pernah merasa malu atau sungkan untuk menunjukkan rasa sayang kalian, rasa peduli kalian ke ibu kalian. Belajarlah cara untuk mengungkapkan kata atau rasa yang mungkin kalian tidak pernah ucapkan kepada ibu kalian.
Karena mungkin bagi kalian itu adalah hal-hal yang sepele atau hal-hal kecil, tapi kita tidak pernah tahu jika itu bisa menyenangkan hati ibu kalian. Jadi jangan pernah kalian ragu atau kalian tunda-tunda untuk mengungkapkan segala hal-hal yang tidak pernah kalian ungkapkan sekarang. Banyak sekali tindakan-tindakan kecil yang mungkin merasa membuat ibu kita senang. Contohnya seperti membantu yang masak, contohnya seperti membantu pekerjaan rumah, atau sesekali kita juga harus meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan-keluhan yang mungkin setiap hari tidak pernah ia sampaikan ke kita selama ini, atau mungkin perasaan-perasaan yang ingin ia ceritakan. Karena biasanya setiap ibu itu tidak mempunyai teman cerita, dan juga ia selalu ingin mendengarkan, karena ibuku juga seperti itu. Mari kita jaga kenangan kita bersama ibu dan tetap hidup dengan penuh kasih dan sayang seperti yang ibu ajarkan. Jangan tunggu kepergiannya. Jika ia masih bersama kalian sekarang, maka hargai dan sayangilah ibu kalian. Sekian presentasi dari saya, semoga kita akan bisa selalu menghargai waktu bersama ibu dan bisa lebih menyayanginya, karena kita harus selalu menghargai kesempatan yang telah Tuhan kasih agar kita bisa mempunyai banyak waktu dan bisa mencintai ibu kita lebih dalam lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.